Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Mari kita melanjutkan pelajaran kita di dalam kitab Qisasul Anbiya, kisah para nabi dan rasul. Masih berkaitan tentang kisah Nabi Allah Yunus alaihi salatu wassalam. Pada pertemuan yang lalu kita menceritakan dalam kitab ini bahwa para ulama berbeda pendapat berapa lamakah tentang berapa lamakah Nabi Allah Yunus berada di dalam perut ikan nun itu. Ada yang mengatakan cuman 6 jam, 12 jam lah bahasa kitanya, dari pagi ketemu sore. Ada yang mengatakan 3 hari, ada yang mengatakan 7 hari, dan yang pendapat keempat adalah mengatakan 40 hari. 40 hari. Bagaimana Nabi Yunus di sana makan dan minumnya? Itu kuasa Allah. Itu mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Yunus. Beliau walaupun di dalam perut ikan selama beberapa waktu lamanya, tapi beliau tidak mati, jasad beliau utuh. Sedikit pun badan beliau tidak ada luka, pakaian beliau tidak ada sobek. Dan akhirnya beliau keluar dari perut ikan itu pada tanggal 10 Muharram. Kemudian kita lanjutkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah As-Saffat ayat 143 sampai 144. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falaula annahu kana minal musabbihina la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Yang artinya, maka jikalau sekiranya dia Nabi Allah Yunus itu tidaklah termasuk orang-orang yang banyak mengingat kepada Allah, bukan termasuk orang-orang yang suka mentasbihkan, mensucikan Allah, maka sungguh dia akan bertahan di dalam perut ikan nun itu sampai hari kebangkitan. Nah, seperti yang kita ceritakan pada pertemuan yang lalu, ketika Nabi Yunus masuk ke dalam perut ikan itu, beliau mendengar seluruh ikan-ikan bertasbih. Bahkan telur-telur ikan yang belum jadi ikan, masih berbentuk telur, itu semuanya bertasbih. Semua binatang laut bertasbih, baik itu ikan ataupun cuman ubur-ubur, cumi, gurita dan sebagainya. Pokoknya apa saja makhluk yang ada di laut itu bertasbih. Dan ada yang berpendapat tasbih mereka kepada Allah adalah dengan membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tapi dengan suara ikan. Hanya Nabi Allah Yunus yang paham itu. Oh, ini maksudnya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ada yang ikan umpama tidak punya suara tapi dengan isyaratnya. Namun itu menunjukkan artinya adalah tiada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau ya Allah. Sesungguhnya aku termasuk orang yang zalim. Itu tasbihnya para ikan, sehingga Nabi Allah Yunus mengikuti tasbih tersebut. Itu pendapat ulama yang kemarin mengatakan demikian. Jadi Nabi Yunus bisa mendengar suara ikan. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ya, bukan hanya Nabi Sulaiman yang bisa berbicara dengan binatang. Nabi Yunus pun juga bisa berbicara dengan binatang. Apalagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman yang uniknya kata para ulama, kehebatan Nabi kita dengan Nabi yang lain seperti Nabi Sulaiman atau Nabi Yunus. Kalau Nabi Sulaiman atau Nabi Yunus berbicara dengan binatang, Kalau Nabi Sulaiman kan seluruh binatang, kalau Nabi Yunus dengan ikan. Nah, cuman
kata ulama, mereka ini berbicara dengan binatang tapi dengan bahasa binatang. Dengan bahasa binatang. Jadi Nabi Sulaiman yang mengikuti bahasa binatang. Kalau ibarat kata ajib, Nabi Yunus juga Nabi Yunus yang ikut ke bahasa binatang. Kalau bisa burung, bahasa burung, Nabi Sulaiman juga begitu, saling berbicara. Nabi Yunus juga begitu. Tapi yang Nabi Yunus dalam cerita ini kita bisa mengambil maknanya bahwa Nabi Yunus hanya bisa berbicara dengan binatang ikan. Kalau Nabi Sulaiman keseluruhannya. Namun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih hebat lagi. Nabi kita itu mulia. Bukan Nabi yang mengikuti bahasa binatang, tapi binatang yang mengikuti bahasa Nabi Muhammad. Jadi kalau Nabi Muhammad berbicara dengan bahasa binatang, yakni mengikuti bicara binatang, ada anjing, berarti ibarat kata Nabi itu turun begitu derajatnya. Turun derajatnya dengan berbicara bahasa binatang. Dan mungkin yang paham itu cuma antara Nabi dengan binatang itu saja. Sahabat orang lain tidak bisa tahu. Itu Nabi Sulaiman, Nabi Yunus. Tapi Nabi Muhammad SAW ketika berbicara dengan binatang, dengan onta, ya, dengan apa lagi? Dengan apa namanya ini? Dengan keledai, dengan kucing, dengan kijang. Banyak itu ceritanya ya. Kalau mau buka aja di kitab Syama'ilur Rasul karangan Al-Imam Ibnu Katsir. Itu banyak sekali mukjizat Nabi yang berbicara dengan binatang. Tapi sekali lagi bukan Nabi Muhammad yang mengikuti bahasa binatang, tapi binatang itu yang berbicara dengan Nabi Muhammad dengan bahasa Arab. Sehingga yang paham bukan hanya Nabi Muhammad dengan binatang itu, tapi orang yang di samping ini paham. Kenapa? Karena binatang tadi berbicara bahasa Arab. Jadi sahabat yang mendengar tahu itu kehebatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kata ulama, bukan hanya kepada binatang. Kalau binatang Nabi yang lain biasa. Nabi Sulaiman bisa bicara dengan binatang. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan binatang yang berbicara, bukan hanya binatang yang berbicara dengan Nabi, tapi seluruh benda-benda ini berbicara. Pohon-pohon berbicara. Itu tuh. Mengucapkan Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Pohon-pohon, batu-batu. Itu yang kisahnya Halimatus Sa'diyah. Ketika beliau membawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah menuju kampungnya Bani Sa'ad, karena Nabi masih kecil nih. Masih kecil. Masih bayi. Nabi mau dirawat di kampung Bani Sa'ad, diajarkan dengan adat-adat perkampungan. Ketika Halimatus Sa'diyah datang ke Mekah bersama suaminya, Halimatus Sa'diyah ini menaiki keledai yang atin, keledai loyo bahasa kitanya. Keledai loyo. Dengan cerita yang agak panjang, kalau kita cerita mah agak panjang ceritanya. Intinya, ketika Halimatus Sa'diyah membawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menggendong Nabi kita mendekati keledai tadi, yang tadi keledainya loyo, kurang semangat, tiba-tiba apa? Sebutkan dalam kitab Syaraful Anam itu, keledai tadi langsung semangat. Semangat dia. Dan keledai tadi berjoget dia. Menunjukkan dia kuat ini. Ya. Telinganya goyang-goyang, buntutnya goyang-goyang, nggak bisa diam dia. Menunjukkan bahwa keledai ini keledai yang semangat. Halimah bingung, ada apa nih keledai? Tapi Halimah belum sadar itu. Lalu akhirnya Halimah menaiki keledai tadi. Teman-temannya sudah duluan pulang. Mereka yang datang duluan dapat anak orang kaya langsung pulang. Halimah belakangan. Datang belakangan, pulang duluan karena berangkat pakai keledai yang loyo. Tapi apa kata Halimah?
Ketika beliau melewati lembah, gunung, pohon, maka lembah, gunung, batu-batu, pohon itu mengucapkan salam. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Batu gunung ini mengucapkan salam kepada Nabi. Tapi Halimah nggak sadar bahwa yang dibawa ini adalah Nabi kita Muhammad SAW yang kelak nanti menjadi pemimpin para Nabi dan Rasul. Nah, pada kejadian itu dalam kitab Syaraful Anam, keledai Halimah ini kan terlambat pulang. Tapi ketika keledai ini membawa Nabi Muhammad SAW, oh keledai ini ibarat kata laju, berjalan tuh laju. Oh, teman-teman yang tadi duluan dibalap sama Halimah, sama keledai Halimah. Laju. Teman-temannya berkata, ya Halimah, ada apa ini? Tadi keledaimu tuh loyo, atin, keledai yang lemah, keledai yang letoy, kata anak Balikpapan. Kok tiba-tiba kuat seperti ini, kenapa? Teman-temannya Halimah mengatakan tidak tahu apa sebabnya. Tapi siapa yang berbicara menjawab pertanyaan teman-temannya Halimah? Halimah tidak bisa menjawab karena nggak tahu apa maksudnya kok bisa keledai ini laju berjalan, semangat dia. Maka yang menjawab pertanyaan daripada teman-temannya Halimah itu adalah keledai itu sendiri. Keledainya Halimah berbicara, kalau bahasa kitanya, kalian mau tahukah kenapa aku semangat, kenapa aku jadi kuat? Karena di belakangku ini aku membawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu didengar oleh orang-orang di situ. Kenapa? Karena binatang ini berbicara dengan bahasa manusia. Itulah kehebatan Nabi kita. Kehebatan Nabi kita melebihi nabi-nabi yang lain. Oke, sama-sama bisa berbicara dengan binatang. Tapi tadi kalau Nabi Sulaiman yang berbicara dengan bahasa binatang. Tapi kalau Nabi Muhammad tidak, Nabi tidak mau. Nabi kita mulia. Kalau beliau berbahasa binatang nanti dianggap rendah. Dan juga nanti orang menyangka, oh ini kenapa bahasa begini? Tidak bisa disaksikan sama orang. Tapi ketika binatang itu berbicara dengan Nabi kita dengan bahasa Arab, didengar oleh orang. Lalu siapa yang memungkiri? Siapa yang memungkiri? Jelas sekali mukjizat itu. Subhanallah, sallallahu alaihi wasallam. Kita kembali ya. Falaula annahu kana minal musabbihina la labitha fi batnihi ila yaum yub'atsun. Kalau seandainya Nabi Sulaiman itu tidak termasuk orang yang suka bertasbih, maka niscaya Nabi Sulaiman itu akan bertahan di dalam perut ikan itu sampai hari kiamat. Ada ulama ya yang mengatakan dari dalil yang ini Al-Quran ini dalam surah As-Saffat ini, bahwa kata ulama itu menunjukkan ikan yang pernah makan Nabi Allah Yunus itu sampai sekarang masih hidup. Sampai sekarang masih hidup ikan itu. Entah di mana ikan tadi. Kenapa? Karena tadi disebutkan la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Maka Nabi Sulaiman akan bertahan dalam perut ikan itu sampai hari kiamat. Berarti ikan itu masih ada. Masih hidup. Entah di mana ikan itu berada. Apakah dia sejenis ikan hiu atau sejenis paus? Kalau yang terkenal itu kan paus yang ikan hiu yang paling gede namanya apa? Megalodon apa namanya? Megalodon atau apa itu? Saya ada nonton filmnya itu. Wah, gede banget Megalodon. Megalodon itu apa? Besar sekali, mungkin besarnya itu 2 kali bis itu. Besarnya Megalodon itu. Dia di bawah laut paling dalam. Ya, paling dalam lautnya. Kemudian di atas ini kayak ada semacam penghalang supaya dia nggak naik. Itu filmnya seperti itu tuh. Nah, ada yang mengatakan ikan itu masih hidup, tapi Allah Subhanahu wa taala saja yang Maha tahu tentang keberadaan ikan itu. Dan kata ulama dalam kitab Dardir ya, Al-Imam Dardir mengatakan bahwa ikan nun, ikan yang memakan Nabi Allah Yunus ini adalah salah satu binatang yang masuk ke dalam surga. Yang masuk ke dalam surga. Dalam kitab Dardir itu disebutkan ada 10 binatang yang masuk surga. 10 binatang yang masuk surga.
Yang pertama Al-Baqarah, sapi betina yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah. Yang kedua keledai Uzair, dalam surah Ali Imran diceritakan itu keledainya Uzair. Yang keempat anak sapi Nabi Allah Ibrahim, anak sapi Nabi Ibrahim. Yang ketiga nih, ya, Al-Baqarah, keledai Uzair, sapi betina, sapi anak sapinya Nabi Ibrahim. Yang keempat adalah onta Nabi Allah Saleh, mujizat Nabi Saleh yang pernah kita ceritakan dulu, onta Nabi Saleh. Yang kelima semut Nabi Sulaiman, semut Nabi Sulaiman yang disebutkan dalam surah An-Naml. Yang keenam adalah burung hudhud, burung hudhud, intelijennya Nabi Sulaiman, sebutkan dalam surah An-Naml juga. Yang ketujuh ikan nun yang memakan Nabi Allah Yunus ini. Yang kedelapan adalah kambing Nabi Ismail, tebusan dari nyawa Nabi Ismail. Kemudian yang kesembilan adalah apa namanya ini? Buraq. Yang kesembilan adalah buraq. Nah, itu juga masuk surga. Yang kesepuluh adalah anjing Ashabul Kahfi. Anjing Ashabul Kahfi ini masuk surga. Nah, kata ulama, kenapa binatang-binatang itu bisa masuk surga? Kenapa binatang-binatang itu kok bisa masuk surga? Jawabannya kata ulama cuma ada satu. Apa itu? Karena mereka cinta dengan orang saleh. Ketika orang saleh masuk surga, maka mereka masuk surga. Al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu akan dikumpulkan dengan kekasih yang dia cintai ketika di dunia. Kalau dia cinta dengan orang saleh, meninggal dia, orang saleh masuk surga, dia masuk surga. Termasuk binatang yang 10 tadi yang kita sebutkan. Tapi kalau ada orang cinta dengan orang-orang yang fasik, orang ahli maksiat masuk neraka, dia akan juga masuk ke dalam neraka. Pilihan di tangan kita. Itu modal binatang yang 10 tadi bisa masuk surga cuma satu, cinta. Mereka tidak salat, tidak puasa, tidak zakat, tidak perlu semuanya. Mereka cuma cinta masuk surga. Cuman kita, kata ulama, sebagai manusia tidak cukup hanya cinta. Kalau ada orang cinta dengan ulama, lalu mengikuti hadis ini, saya cinta dengan ulama, apakah bisa masuk surga? Belum. Karena mesti ada syarat yang kedua. Apa itu? Mahabbatus salihin wa ittiba'us salihin. Cinta kepada orang saleh dan mengikuti jejak orang saleh. Dan yang paling tinggi makam orang saleh itu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang mengatakan saya cinta dengan Nabi Muhammad, saya cinta dengan Nabi Muhammad, kalau ada maulid dia hadir. Tapi ketika selesai maulid, tidak salat subuh, tidak salat 5 waktu. Apakah itu cinta? Cinta bukan hanya di lisan, tapi cinta itu dibuktikan dengan tindakan. Oleh karena itu kata ulama, kita bukan binatang. Kalau binatang yang 10 tadi, modalnya masuk surga cuma satu, cinta dengan orang saleh masuk surga, mereka masuk surga. Mereka cinta dengan para nabi dan rasul, para nabi dan rasul masuk surga, mereka masuk surga. Tapi kita manusia yang diberikan akal, maka tidak cukup dengan modal cinta, tapi adalah ditambah dengan syarat yang kedua, yaitu ittiba'us salihin, mengikuti jejak orang-orang saleh. Sudah dipaham kira-kira ya? Baik, kita membahas tafsiran daripada surah As-Saffat tadi. Kalau seandainya Nabi Yunus itu tidak termasuk orang yang suka bertasbih, maka dia akan bertahan dalam perut ikan itu sampai hari kiamat. Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan, ada yang berpendapat
bahwa artinya ialah andai saja di dalam perut ikan itu Nabi Yunus tidak bertasbih dan bertahlil kepada Allah, tidak mengakui kesalahannya, ya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, itu mengakui kesalahan. Kalau Nabi Sulaiman itu tidak bertasbih, bertahlil dan mengakui kesalahannya, tidak kembali dan bertobat kepada Allah dengan penuh kerendahan hati, niscaya ia akan tinggal dalam perut ikan itu sampai hari kiamat. Dan kelak pada hari kebangkitan ia akan dibangkitkan dari dalam perut ikan tersebut. Demikian makna menurut salah satu dari dua riwayat yang diriwayatkan dari Sa'id bin Jubair. Namun ada juga yang menyatakan maknanya adalah, maka kalau sekiranya dia, yaitu Nabi Yunus, sebelum ditelan sebelum ditelan oleh ikan tidak termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah, maksudnya orang yang taat, yang selalu mengerjakan sholat dan banyak berzikir kepada Allah, maka niscaya dia dimakan sama ikan itu, bertahan di perut ikan itu sampai hari kiamat. Jadi ada penafsiran dua di sini. Yang pertama menafsirkan keluarnya Nabi Yunus dari perut ikan itu gara-gara bertasbih di dalam perut ikan tadi, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu bahwa tasbih itu adalah tasbihnya para ikan semua. Bertasbihnya di perut ikan itu gara-gara tasbih tadi, bahasa kitanya ikan ini perutnya mual, lalu muntah, wak begitu. Tapi tafsir yang kedua, sebenarnya Nabi Yunus itu bukan hanya tasbih ketika di perut ikan. Sebelumnya dia sudah bertasbih, sudah memuji Allah, suka ingat kepada Allah. Tapi ketika masuk di perut ikan, mendengar tasbih yang dipakai oleh ikan, itulah yang dipakai oleh Nabi Yunus tadi. Artinya, kalau seandainya sebelumnya itu Nabi Yunus tidak pandai bertasbih, lalu tiba-tiba di dalam perut ikan dia bertasbih, tidak akan keluar. Tidak mungkin keluar. Ini sebagian ulama berpendapat demikian. Tapi ala kulli hal, Nabi Sulaiman mau sebelum perut ikan atau sesudah masuk dalam perut ikan, beliau itu adalah memang orang yang ahli zikir, ahli yang sangat mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah ya, demikian yang dikemukakan oleh Imam Ad-Dhahhak bin Qais, Ibnu Abbas, Abu Aliyah, Wahab bin Munabbih, Sa'id bin Jubair, As-Sa'di, Atha bin As-Sa'ib, Hasan Basri, Qatadah dan beberapa ulama yang lainnya. Dan inilah pendapat yang dipilih oleh Al-Imam Ibnu Jarir. Jadi pendapat kedua ini yang kuat, yakni bukan hanya di dalam perut ikan Nabi Yunus itu bertasbih, sebelumnya itu sudah bertasbih duluan. Kalau seandainya kata ulama tiba-tiba kujuk-kujuk di dalam perut ikan itu baru bertasbih, tidak bisa kabul juga. Tapi sebelumnya memang ahli zikir di dalam perut ikan itu menguatkan saja lagi, lebih memantapkan, lalu keluarlah Nabi Yunus tadi. La ilaha illallah. Dan hal ini diperkuat oleh oleh hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Ahmad dan para ahli sunan, misalnya dari Imam Nasai, Sunan Nasai dan lain sebagainya. Dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ya gulam, ya gulayyim, ala u'allimuka kalimatin yanfa'uka Allahu bihinna?" Faqultu bala. Faqala ihfazillah yahfazka ihfazillah tajidhu amamaka ta'arraf ilaihi fil raha ya'rifka fis shiddah wa idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah qad jaffal qalam bima huwa kain falau anna al khalqa kullahum jami'an aradu an yanfa'uka bi syai'in lam yaktubhu Allahu 'alaika lam yaqdiru 'alaihi wa in
in aradu ay yadurruka bi syai'in lam yaktubhu Allahu 'alaika lam yaqdiru 'alaihi wa'lam anna fi sabri 'ala ma takrahu khairan katsiran wa anna an-nasra ma'as sabri wa anna al-faraja ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra. Nabi mengajarkan kepada Abdullah bin Abbas, keponakan Nabi, wahai anak muda, kata Rasulullah, maukah kamu akan kuajarkan kepadamu beberapa kalimat di mana dengan kalimat itu Allah akan memberikan manfaat kepadamu. Lalu Abdullah bin Abbas menjawab, iya mau ya Rasulullah. Lalu Nabi kita melanjutkan sabdanya, jagalah Allah, tentu Allah akan menjagamu. Bagaimana kita jaga Allah? Allah tidak perlu dijaga. Oh iya, tapi yang dimaksud ini adalah jagalah syariat Allah. Jagalah syariat Allah, amar ma'ruf nahi munkar itu dijaga. Kalau engkau bisa menjaga Allah, yakni syariat Allah, Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya kamu akan mendapatkannya berada di hadapanmu. Jadi engkau selalu tenang karena bersama dengan Allah. Jika engkau meminta, maka mintalah kepada Allah. Jika kamu meminta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Pena mencatat segala yang maujud telah kering, segala yang maujud telah ditentukan takdirnya. Ketahuilah sesungguhnya jika semua makhluk bersatu untuk memberikan sesuatu manfaat kepadamu mengenai sesuatu yang tidak ditentukan oleh Allah, tentu mereka tidak akan mampu melakukannya. Ini tauhid nih. Seluruh manusia ingin memberikan manfaat kepada kita, tapi takdir kita tidak dapat manfaat itu. Maka bagaimanapun mereka memberikan manfaat kepada kita, kita tidak bisa mendapatkan manfaat itu. Sebaliknya, dan jika mereka semuanya berkehendak untuk memudaratkanmu, mengenai sesuatu yang tidak ditakdirkan bagimu, niscaya tidaklah mereka dapat mencelakakan kamu sedikit pun. Artinya, kalau seandainya seluruh manusia ingin memudaratkan kita, ingin mencelakakan kita, tapi suratan takdir kita tidak celaka, maka semua tipu daya orang itu tidak pernah akan sampai kepada kita. Artinya semua baik dan buruk itu adalah hakikatnya Allah juga yang mengizinkannya. Ketahuilah bahwa bersabar dalam sesuatu yang tidak menyenangkan akan terdapat kebaikan yang banyak. Artinya kalau kita sabar pasti mendapatkan kebaikan. Sesungguhnya suatu kemenangan datang menyusul setelah kesabaran, dan kegembiraan datang setelah kesusahan, dan setelah kesulitan akan datang kemudahan. Bahkan para ulama mengatakan bukan setelah, tapi beriringan. Kalau ada kesusahan, kita sabar dengan kesusahan itu, Allah iringi kesusahan tadi dengan kelapangan, dengan kebahagiaan, dengan kemudahan, dengan jalan keluarnya. Asalkan sabar. Jadi kata ulama bukan setelah mendapatkan ujian, tapi pada saat mendapatkan ujian kalau kita sabar, saat mendapatkan ujian itulah nanti kita bisa mendapatkan kebahagiaan. Asal kuncinya sabar. La ilaha illallah. Baiklah, cukup sekian dulu. Nanti insyaallah kita sambung lagi di kesempatan yang akan datang. Semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad
وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنا نستودعك هذه المعلومات ما تعلمنا من علوم الدين فأرجعها إلينا كلما نحتاج إليها واجعلنا من العامل بما علمتنا. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.